Seorang ibu rumah tangga yang tengah hamil 2 bulan ditangkap polisi karena melakukan aksi pencurian di sejumlah tempat indekos di Pekanbaru Riau. Uang hasil kejahatan digunakan pelaku untuk foya-foya dan membeli narkoba. SC, seorang ibu rumah tangga yang tengah hamil 2 bulan ini hanya bisa pasrah saat akan ditampilkan ke depan awak media. Ia terpaksa berurusan dengan polisi lantaran terlibat pencurian di sejumlah rumah indekos di wilayah Pekanbaru Riau. Dalam menjalankan aksinya, pelaku terlebih dulu mencuri kunci cadangan dari beberapa rumah indekos yang menjadi target. Pelaku beraksi pada malam hari bersama seorang rekannya. Barang hasil curian dijual pelaku dan uangnya digunakan untuk berfoya-foya dan membeli narkoba. Pelaku mengaku telah beraksi di 5 lokasi berbeda. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti 2 unit laptop, 2 buah ponsel, ratusan kunci yang dicuri pelaku dari beberapa indekos serta sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Nah, dia ambil, kemudian malamnya dia coba satu persatu. Jadi mana yang lagi kosong, nah itulah yang dimasuki seperti itu. Makanya ada beberapa TKP dan LP yang sudah ada di polisi sudah ada 4. Namun dari banyaknya kunci yang kami dapatkan ini mungkin masih ada di tempat-tempat lain seperti itu. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, iNews melapor. Aksi seorang emak-emak di Palangkaraya, Kalimantan Tengah nekat mengejar seorang pencuri yang akan membawa kabur arko miliknya. Aksi emak pemberani ini terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Inilah rekaman video CCTV yang viral memperlihatkan seorang pria tak dikenal saat mencuri sebuah arko di rumah salah seorang warga di Jalan Perintis, Kelurahan Panarung, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pemilik yang memergoki pelaku pencurian berteriak dan segera mengejar pelaku hingga ke jalanan. Pelaku yang panik mendengar teriakan korban, terpaksa menjatuhkan arko curiannya dan bergegas kabur, dibonceng sepeda motor temannya yang sudah menunggu di tepi jalan. Menurut Linarsi, pemilik arko, peristiwa pencurian tersebut terjadi sekitar setengah 10 pagi saat dirinya berada seorang diri di rumah. Melihat kan dari dalam kelihatan orang lagi ngangkat arko, ya. Setelah itu ibu kejar? Iya. Terus arkonya ibu dapat? Sehabis saya teriakin tadi dilepasnya. Dilepasnya dia lari ke motor, langsung lari dengan temannya. Meski video aksi pencurian arko ini telah viral di media sosial, namun korban tidak melapor ke pihak berwajib karena arko tersebut tidak sempat dicuri. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata melaporkan. Pemirsa, polisi berhasil hentikan truk yang dirampas penagih utang di Jalan Padalarang, Bandung, Jawa Barat. Pelaku ditangkap setelah sopir truk nekat mengejar dan bersembunyi di belakang truk. Inilah detik-detik saat anggota Patwal Lalu Lintas Polres Cimahi berusaha menghentikan sebuah truk yang dirampas 2 debt kolektor di Jalan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Mobil dihentikan polisi setelah sopir truk diturunkan paksa. Sopir akhirnya nekat mengejar dan bersembunyi di belakang truk. Saat itulah sopir truk langsung menghubungi polisi hingga akhirnya mobil berhasil diamankan tidak jauh dari pintu gerbang tol. Aparat kepolisian disiagakan di 5 titik untuk menangkap 2 debt kolektor yang merampas truk pengangkut paket. Ya, seolah-olah maksa. Seolah-olah maksa itu. Jadi pada saat itu nanggapnya perampok atau leasing? Anggapnya saya mah perampok aja. Oh, anggapnya perampok ya. Anggapnya soalnya apa? Kan kata saya nunggu dulu majikan saya mau ke sini. Bahwa sopir yang awalnya mengendarai kendaraan tersebut sempat dirampas kendaraannya. Dan sopir tersebut sempat turun dari kendaraan. Lalu sopir tersebut mau menaiki kembali kendaraan tersebut dengan cara menaiki di bagian bak. Kini barang bukti truk yang dirampas serta 2 orang penagih utang diamankan di Polres Cimahi untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Bandung, Jawa Barat, Yono, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 rumah yang berada di Kompleks Geria Amanah 4 Kali Mulia, Kota Depok menjadi sasaran kawanan pencuri saat ditinggal penghuni bekerja. Pelaku berhasil menggasak logam mulia dengan total kerugian senilai 40 juta rupiah.
Dua rumah yang berada di Komplek Gria Amanah 4 Kalimulia, Kota Depok, Jawa Barat dibobol pencuri. Pelaku datang menggunakan motor. Satu pelaku beraksi sebagai eksekutor dengan cara membobol kedua pintu rumah korban yang telah diincarnya. Sementara satu pelaku lainnya menunggu di atas motor untuk mengamati situasi dari warga sekitar. Usai beraksi, pelaku langsung melarikan diri. Pelaku memanfaatkan kondisi rumah yang tengah ditinggal penghuninya. Pelaku berhasil menggasak logam mulia dari dalam rumah dengan total kerugian senilai 40 juta rupiah. Sementara dari satu rumah lainnya, pelaku menggasak barang elektronik jenis tablet. Jadi saya itu posisi jam 2 mau berangkat les, nganter les IF di Pesona. Nah pas saya lagi keluar masuk, dia itu riwa-riwi kesana kesini sok cari alamat, nyari alamat itu di HP, terus telepon gitu. Nah saya kan nggak ya karena udah biasa keluar masuk orang yang nggak dikenal di sini. Dengan berbekal rekaman CCTV, korban telah melaporkan peristiwa yang dialaminya ke pihak kepolisian Polsek Sukmajaya. Polisi kini tengah memburu pelaku. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, RPA Partai Perindo mendampingi anak di bawah umur korban kekerasan seksual oleh pacarnya. Diperiksa di Polres Metro Jakarta Utara. Korban yang kini hamil diperiksa sebagai saksi korban bersama saksi pelapor dan saksi lainnya. SH, seorang siswi SMK korban kekerasan seksual hingga hamil, kembali menjalani pemeriksaan terakhir di Polres Metro Jakarta Utara. Korban yang kini hamil 8 bulan ini diperiksa sebagai saksi korban untuk mendalami peristiwa yang dialaminya. Selain korban, dalam pemeriksaan yang didampingi RPA Perindo ini juga diperiksa saksi pelapor dan saksi lainnya. Bukan dia saja yang akan kita dampingi, ada juga nanti dari pelapor. Dari pelapor yaitu orang tua ibu kandung dari si korban. Nah, kemudian juga ada saksi, yaitu masih ada saudara yang saksi yang melihat itu kejadiannya. Tak hanya melakukan pendampingan hukum, RPA Perindo juga melakukan pendampingan psikologis dan memastikan agar korban sehat hingga melahirkan. Dari Jakarta, Muharlin, iNews melaporkan. Kecelakaan beruntun kembali terjadi di persimpangan eksit tol Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Jumat siang. Kecelakaan tersebut melibatkan truk box, mobil pribadi, dan seorang pengendara motor yang diduga akibat remblong pada truk box. Kecelakaan di persimpangan eksit tol Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Jumat siang, melibatkan 2 mobil dan 1 motor. Mobil merah yang berada di dekat lampu lalu lintas, kondisinya ringsek parah pada bagian kiri depan dan belakang. Sementara sebuah motor berada di kolong mobil tersebut. Truk box yang berada di belakangnya juga dalam kondisi ringsek. Usai menabrak mobil, pengendara motor dan beton pembatas jalan. Kecelakaan berawal ketika sebuah mobil box diduga mengalami remblong, menabrak mobil di depannya. Kerasnya benturan membuat mobil berputar-putar hingga menabrak pengendara motor. Akibatnya, korban mengalami luka serius lantaran sepeda motornya sampai terlindas dan tersangkut di kolong mobil. Truk box sempat terguling hingga tersangkut di tengah beton pembatas jalan. Meski pengemudi mobil pribadi selamat dari maut, namun pengendara motor harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka yang cukup serius. Tronton blongnya, blong terus nabrak beberapa mobil. Ya gitu kronologinya, tapi ada yang patah yang naik sepeda motor. Pada saat itu di sebelah mana posisi? Saya nyupir mobil yang merah. Terus? Saya kan lampu hijau itu, aku nomor 2 dari depan. Dari belakang itu ya? Itu dari belakangnya, tapi dia klakson. Tapi supirnya tadi bertanggung jawab, dia datang ke sini setelah berhenti. Akibat kecelakaan tersebut, lalu lintas menuju arah Salatiga sempat mengalami kepadatan hingga beberapa kilometer. Polisi langsung mengevakuasi semua kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan. Peristiwa kecelakaan di persimpangan merupakan peristiwa yang sering terjadi, mengingat kontur jalan menurun sehingga menyebabkan kendaraan sering mengalami gagal fungsi rem. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu melaporkan.
Pemirsa, masa libur sekolah, selain kereta api jarak jauh, lonjakan penumpang juga terjadi pada kereta rel listrik atau KRL, rute Yogyakarta-Solo di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Inilah kepadatan penumpang KRL di Stasiun Yogyakarta relasi Yogyakarta-Solo pada masa libur sekolah. Ribuan penumpang KRL setiap harinya memadati Stasiun Tugu Yogyakarta, harus mengantri untuk masuk ke gerbong karena jumlah penumpang yang meningkat. Setiap harinya rata-rata volume penumpang KRL Jogja-Solo mencapai 24.733 penumpang dan diprediksi lonjakan penumpang pada libur sekolah ini mencapai 49%. Namun sejumlah penumpang mengungkapkan sudah terbiasa berdesakan saat menaiki KRL. Liburan sekolah ini. Ibu tahu nggak kalau antri kayak gini, Bu? Tahu. Tapi nggak takut desak-desakan gitu, Bu? Enggak. Ke Solo dengan siapa aja, Bu? Sama anak-anak. Sama anak-anak. Di masa libur sekolah ini, KAI Komuter Daop 6 Yogyakarta menambah 6 perjalanan tambahan untuk komuter lain Yogyakarta-Solo. Dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Gali Wisma Anyus melaporkan. Kecelakaan tragis terjadi di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi yang melibatkan mobil bus dan sepeda motor. Pengendara sepeda tersangkut di bagian depan bus tersebut sehingga menyebabkan pengendara sepeda motor meninggal dunia. Truk yang menabrak secara beruntun 6 kendaraan karena mundur di jalur Sitinjau Laut, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat, terekam kamera pengendara lainnya. Sejumlah mobil yang mengarah dari Padang ke Kabupaten Solok berusaha menghindar ke sebelah kiri, lantaran sebuah truk bermuatan batu bara tiba-tiba berjalan mundur. Truk menabrak sedikitnya 6 kendaraan lainnya sebelum akhirnya terperosok ke pinggir parit dan terbalik bersama muatannya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sejumlah kendaraan mengalami kerusakan. Diduga peristiwa ini terjadi akibat rem tersebut tidak berfungsi karena terjebak macet dan antri berjam-jam. Apalagi kondisi jalan berliku dan menurun. Setiap hari terjadi kemacetan di Sitinjau diakibatkan oleh adanya kendaraan yang rusak. Kami sudah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi hal tersebut, namun mungkin masih terjadi, masih ada kekurangan. Kami mohon kerjasamanya kepada seluruh masyarakat. Akibat kejadian itu, jalur Solok Padang sempat lumpuh. Kendaraan baru bisa lewat setelah petugas mengevakuasi kendaraan-kendaraan yang rusak. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah rumah di kawasan Mandalika digusur petugas dan pengembang kawasan. Warga yang rumahnya akan digusur tak segan-segan menghalau petugas dan alat berat hingga terjadi kericuhan. Kericuhan terjadi ketika petugas dan alat berat hendak menggusur sejumlah rumah warga di kawasan Kuta Mandalika, Lombok Tengah. Warga pemilik rumah didominasi mak-mak tak terima rumah mereka digusur, sehingga nekat menghalau petugas, aparat, dan alat berat yang hendak merubuhkan rumah warga. Bahkan berupaya memukul para petugas. Salah satu ahli waris lahan seluas 300 meter persegi ini mengklaim lahan sebagai milik mereka dan memiliki bukti surat jual beli sejak 2006 lalu yang sudah ditandatangani pemerintah desa hingga kecamatan. Sementara itu, pengembang kawasan Injourney Tourism Development Corporation ITDC membantah bahwa lahan tersebut milik warga. Lantaran rumah warga dibangun di atas lahan hak pengelolaan lahan atau HPL 13 ITDC. Minta surat nggak biar kita padukan, tapi dia katanya nggak ada sama sekali. Suruh ke kantor desa katanya ITDC. Surat yang kamu bawa ini tidak ada rumahnya dan tanpa ganti rugi atau tanda tangan. Kalau bangunan ini nilainya berapa kira-kira? Indek naon, saya tidak tahu karena ini dibangun oleh ibu saya dari zaman dahulu. Tidak ada ganti rugi karena kita tidak melakukan transaksi jual beli lahan. Tapi kami sediakan tali asing atau kerohiman, yaitu biaya pembongkaran, biaya pemindahan. Penggusuran pun tetap dilakukan petugas dan alat berat dikerahkan meratakan rumah. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, iNews melaporkan.
Pemirsa, demo mahasiswa yang menuntut polemik penghapusan honor guru non-NIP di depan gedung Pemkab Lumajang, Jawa Timur berlangsung ricuh. Masa mahasiswa terlibat bentrok dengan petugas keamanan lantaran tak ditemui PJ Bupati. Demo mahasiswa di depan gedung Pemkab Lumajang Jumat siang langsung memanas ketika masa aksi membakar keranda dan ban bekas di pintu masuk gedung Pemkab Lumajang. Masa semakin tak terkendali karena tak kunjung ditemui oleh PJ Bupati Lumajang dan memaksa masuk ke dalam gedung yang dijaga ketat pihak kepolisian. Bentrok antara mahasiswa dengan polisi pun tak bisa terhindarkan. Keduanya terlibat saling dorong hingga gerbang pintu masuk Pemkab Lumajang nyaris roboh. Karena masa aksi mengarah ke anarkis, polisi akhirnya mencoba membubarkan masa aksi dengan menyemprotkan air dari mobil water cannon. Mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Lumajang melakukan aksi ini karena menilai Pemkab Lumajang tidak berpihak kepada nasib guru non-NIP dengan kebijakan menghapus honor guru non-NIP yang bersumber dari belanja hibah. Tapi kami tidak akan bacakan karena kami tidak ditemui oleh sekda. Intinya kami menuntut hanya guru untuk dikembalikan. Itu, Pak. Jadi guru honor dipotong ini, Pak. Karena itu kami juga ke sini. Karena non-NIP itu dipotong 0% sekarang, Pak. Ya bagaimana hati nuraninya akan seperti itu. Ini pendidikan yang akan memajukan negara, bukan untuk memajukan cuma Pemda ini, Pak. Berdasarkan temuan BPK yang tidak memperbolehkan dana hibah digunakan berturut-turut kepada satu lembaga, dalam hal ini Dinas Pendidikan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho Ayus melaporkan. Pemirsa, 2 wisatawan Inggris dilaporkan rekannya tak kunjung kembali saat melakukan pendakian di Gunung Agung Karangasem, Bali. Tim SAR gabungan kemudian melakukan pencarian dan menemukan keduanya tersesat di ketinggian 1.700 mdpl. Teriakan minta tolong terdengar saat tim SAR gabungan melakukan pencarian terhadap 2 WNA asal Inggris yang belum kembali dari pendakian di Gunung Agung, Banjar Dinas Mekuri, Desa Jungutan, Kabupaten Karangasem, Bali. Pencarian bermula dari rekan korban yang sempat berkomunikasi lewat ponsel tidak bisa lagi menghubungi keduanya. Di sekitar titik pendakian juga ditemukan 2 sepeda motor, namun terparkir di dekat jalur pendakian yang tidak umum. Diketahui kedua WNA tersebut, Matthew Forster dan Matthew Stoples, menginap di wilayah Ubud. Ada suara teriakan minta tolong di atas. Kemudian kami dari tim SAR gabungan pada pukul 18.15 kurang lebih, tim bergerak menuju lokasi teriakan minta tolong tersebut. Tentunya target dalam keadaan sehat saat ditemukan. Meski terkendala kabut dan minim cahaya, kedua korban ditemukan dalam keadaan selamat di ketinggian 1.700 mdpl. Dari Karangasem, Bali, Yunda Ariesta, iNews melaporkan. Sebuah swalayan di Jalan Jatiwaringin, Cipinang Melayu, Jakarta Timur terbakar. Kebakaran diduga disebabkan hubungan pendek arus listrik di 3 mesin pendingin yang berada dalam swalayan. Kepulan asap tebal terlihat di dalam swalayan yang berada di Jalan Jatiwaringin, Cipinang Melayu, Jakarta Timur, Jumat pagi. Pekatnya kepulan asap membuat kepanikan pegawai swalayan hingga keluar jalan. Beberapa barang dagangan yang berada di dalam toko tampak berserakan dan hangus terbakar. Kebakaran swalayan ini diduga berasal dari konsleting listrik pada 3 mesin pendingin daging dan menimbulkan percikan api serta kepulan asap tebal. Petugas Sudin Kebakaran Jakarta Timur yang datang ke lokasi kejadian langsung berusaha memadamkan api. Untuk menghilangkan asap, petugas pemadam menggunakan mesin penyedot khusus. Sementara itu, 1 orang petugas pemadam mengalami luka ringan terkena seng yang berada di dalam swalayan.
Kebakaran diduga disebabkan hubungan pendek arus listrik di 3 mesin pendingin yang berada di dalam swalayan. Kejadian ini menimbulkan kemacetan panjang dari Jalan Jatiwaringin hingga ke arah Kalimalang. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan orang dari Studi Demokrasi Rakyat atau SDR kembali menggeruduk Gedung Merah Putih KPK, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi segera memeriksa Kepala Badan Pangan Nasional Bappenas dan Dirut Bulog terkait dugaan korupsi pengadaan beras impor. Tak hanya melakukan aksi bakar ban, massa juga menyerahkan sebuah kandang yang berisi 2 ekor tikus dan beras sebagai simbol dugaan korupsi impor beras. Ribuan pengunjuk rasa yang mengatasnamakan Studi Demokrasi Rakyat (SDR) menggelar demonstrasi di depan gedung KPK Jakarta Jumat sore. Aksi dengan mengusung berbagai atribut diawali dengan berorasi dan membakar ban bekas. Pendemo juga menyerahkan sebuah kandang berisi 2 ekor tikus dan beras sebagai simbol dugaan korupsi impor beras kepada perwakilan KPK. Mereka mendesak KPK segera memeriksa Kepala Bappenas, Arief Prasetyo Adi, dan Kepala Bulog, Bayu Krisnamurti, atas dugaan praktik korupsi pengadaan impor 2,2 juta ton beras senilai 2,7 triliun rupiah dari Vietnam. Kami sebagai masyarakat dari Studi Demokrasi Rakyat hanya melaporkan, apalagi ini bicara soal perut dan pangan masyarakat, hajat hidup orang banyak. Nah, kalau sampai niat baik impor beras ini untuk kepentingan publik, tetapi dimain-mainkan dan digunakan sebagai bancakan, sangat miris sekali. Karena itu harapan kami, KPK juga hari ini aksi kami memberikan tekanan agar KPK nggak usah takut, ya kan, segera eksekusi persoalan ini kan gitu. Karena kita hanya mendorong persoalan kebenaran itu di tangan KPK. Sebelumnya, pada Kamis kemarin, sebanyak 700 orang dari SDR juga sudah menggelar demo di depan Gedung Merah Putih KPK. Mereka menuntut hal yang sama, yakni untuk segera menindaklanjuti laporan soal dugaan markup impor 2,2 juta ton beras senilai 2,7 triliun rupiah. Serta dugaan kerugian keuangan negara akibat demurrage atau denda impor beras senilai 294,5 miliar rupiah. Jakarta, Radi Sanjaya melaporkan. Ratusan pedagang kaki lima PKL Teras Malioboro 2 Jumat siang menggelar unjuk rasa di halaman gedung DPRD DIY Jalan Malioboro, Yogyakarta. Mereka menolak rencana relokasi yang dinilai tidak transparan dan tidak melibatkan para pedagang. Unjuk rasa ratusan pedagang kaki lima PKL Teras Malioboro 2 ini digelar dengan long march dari Jalan Malioboro menuju gedung DPRD DIY. Selain membawa spanduk menolak relokasi, para pedagang juga mengusung keranda jenazah. Sebagai bentuk rasa duka, para pedagang juga melakukan tabur bunga di atas keranda jenazah. Dalam aksinya, pengunjuk rasa menuntut dilibatkannya para pedagang dalam rencana relokasi. Proses relokasi para PKL Teras 2 Malioboro juga dinilai tidak transparan. Pemerintah setempat termasuk instansi terkait juga dinilai tidak memperhatikan nasib para pedagang. Ini pemerintah kita yang tidak mendengar aspirasi kita, cerita kita, keluhan kita. Kita terus terang merasa terkhianati. PKL tidak pernah ngeyel, teman-teman. Karena kita sudah kelaparan, sudah kolek, sudah bisa tidak bernapas, boyolari nang jero terus. Kita keluar, teman-teman. Pemirsa, sebuah truk bermuatan limbah tisu di Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat ludes dilalap si jago merah. Besarnya api membuat pengguna jalan panik. Api membesar dari sebuah truk di ruas jalan arteri Karawang, tepatnya di Desa Tanjung Mekar, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Besarnya kobaran api membuat pengguna jalan panik.
api sulit dipadamkan karena limbah kertas yang terbakar habis. Api baru bisa dipadamkan setelah 1 jam kemudian dengan 3 unit mobil pemadam kebakaran Kabupaten Karawang yang didatangkan ke lokasi. Diduga kebakaran terjadi akibat perbaikan di bagian bawah mobil di sebuah bengkel las yang berada di pinggir jalan. Percikan api menyambar kertas tisu hingga menimbulkan kebakaran. Kencang hembusan angin dan material tisu yang mudah terbakar membuat api dengan cepat melahap seluruh bagian box mobil tersebut. Emang tadi lagi ngapain, Mas? Lagi ngelas atau gimana? Oh, ngelas bawah. Dari mana mau kemana, Mas? Dari situ ke Cikampek. Beruntung tak ada korban jiwa dan korban luka dalam peristiwa tersebut. Akibat peristiwa itu, kemacetan panjang terjadi dari arah Bekasi menuju Karawang. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan melaporkan. Pemirsa, pasokan minyak kita di sejumlah pasar tradisional di Kota Salatiga, Jawa Tengah mulai langka jelang kenaikan harga eceran tertinggi minyak goreng bersubsidi itu. Ya, kondisi tersebut menyulitkan warga di tengah kenaikan harga bahan pokok lainnya. Pasokan minyak kita di pasar tradisional Pasaraya, Kota Salatiga, Jawa Tengah kini mulai mengalami kelangkaan. Harganya pun mulai naik dari semula Rp14.000 menjadi Rp15.000 per liter. Sementara untuk kemasan botol dijual Rp17.000 dari semula Rp16.000. Sejumlah pedagang mengaku terpaksa menaikkan harga minyak kita karena berkurangnya pasokan dari distributor. Biasanya pasokan ke pedagang bisa mencapai 20 karton, namun kini hanya 2 karton setiap kali pengiriman. Akibatnya para pedagang mengalami penurunan omset penjualan yang cukup drastis. Sementara pembeli kesulitan mendapatkan minyak kita di pasaran. Jangan naik-naik terus lah. Itu berdampak nggak sih Bu dengan jualan Ibu sebagai pedagang makanan Bu? Iya iyalah, pengeluarannya buat belanja kan juga banyak ya Bu ya? Iya. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan akan menaikkan harga eceran tertinggi head minyak kita dari Rp14.000 menjadi Rp15.500 per liter. Dari Kota Salatiga, Jawa Tengah, Nurisa Lulu, Ainus melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, dampak PPDB sistem zonasi. Banyak SMP swasta di Jember, Jawa Timur tidak mendapatkan murid baru. Di salah satu SMP bahkan hanya diisi oleh 20 orang siswa baru. Kelas untuk siswa baru SMP Mitra yang berada di Kelurahan Selawu, Kecamatan Patrang, Jember, Jawa Timur ini sepi. Saat pendaftaran ulang kelas yang tahun lalu masih penuh terisi, kini nyaris kosong. Di SMP ini jumlah siswa baru hanya 20 orang, padahal sebelumnya bisa mencapai 2 kelas untuk kelas 1 atau sekitar 80 siswa. Diduga sepinya siswa baru untuk SMP swasta ini karena sistem zonasi yang diterapkan dalam PPDB. Di Kecamatan Patrang ada 2 SMP swasta yang sudah bubar karena tidak ada murid, yakni SMP PGRI 2 Patrang dan SMP Al-Aziz. Meski sepi peminat, SMP Mitra berkomitmen tetap melakukan aktivitas belajar mengajar sesuai kurikulum yang ada, yang akan dimulai pada pekan depan. Jadi intinya dalam zonasi itu terhadap sekolah swasta sangat berpengaruh, yaitu mengurangi jumlah siswa, jelas. Karena image masyarakat kita sekarang, negeri seolah-olah dianggap selalu lebih baik, swasta seolah-olah dipandang sebelah mata. Apalagi saat ini beberapa SMP negeri telah menambah jumlah ruang belajar dari 1 kelas hingga 2 kelas. Hal itu tentu ke depan akan mematikan aktivitas SMP swasta, terutama yang berada di pinggiran. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Toko perlengkapan sekolah di Bandung, Jawa Barat mulai diserbu emak-emak yang mempersiapkan untuk sekolah buah hatinya. Ya, biasanya memasuki tahun ajaran baru, para orang tua akan sibuk membeli seragam hingga alat tulis baru. Toko perlengkapan sekolah di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat mulai diserbu mak-mak yang mempersiapkan kebutuhan sekolah untuk buah hatinya. Memasuki tahun ajaran baru sekolah, para mama ini sibuk berburu atribut sekolah mulai dari seragam hingga alat tulis.
Menurut penjual, jelang memasuki tahun ajaran baru sekolah, pembeli meningkat hingga 50% dari hari biasanya. Untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggannya, toko ini juga memberikan fasilitas lengkap untuk jasa menjahit, baik untuk mengubah ukuran seragam maupun memasang atribut sekolah. Seragam buat anak, tujuan mau sekolah, naik kelas 6. Dari baju sekolah, seragam, rok sama baju, ya alat tulis sama sepatu gitu. Ya sering, udah langganan kita sini. Ya karena harganya itulah terjangkau. Peningkatannya paling 50% lebih lah. Biasanya kalau pagi penuh. Standar sih baju seragam, atribut, sama di sini kan bisa jahit juga, jadi lengkap. Toko perlengkapan atribut sekolah diperkirakan akan semakin ramai pada pekan depan jelang para siswa mulai masuk sekolah. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, lebih dari 400.000 lebih tiket kereta api jarak jauh terjual pada momen hari libur anak sekolah periode 28 Juni hingga 15 Juli 2024. Hingga Jumat malam, jumlah penumpang yang naik dari berbagai stasiun wilayah Daob 1 Jakarta sebanyak 35.000 penumpang. Pemirsa, beginilah suasana pada malam hari di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, yang mana pada malam hari ini terpantau semakin ramai masyarakat yang mulai berdatangan untuk melakukan perjalanan dengan menggunakan moda transportasi umum kereta api jarak jauh. Kemudian berdasarkan data yang kami peroleh pada periode hari libur anak sekolah ini per tanggal 28 Juni sampai dengan tanggal 15 Juli 2024 tercatat lebih dari 400.000 tiket kereta api yang sudah ludes terjual untuk keberangkatan menuju beberapa lokasi tujuan di Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Kemudian dapat kami sampaikan untuk per Jumat hari ini tercatat lebih dari 35.000 keberangkatan yang diberangkatkan dari dua stasiun yang berbeda, yakni Stasiun Pasar Senen dan juga Stasiun Gambir dan beberapa stasiun pendukung utama. Kemudian kami sampaikan juga bahwa untuk destinasi favorit tujuan yakni masih didominasi Jawa Tengah seperti Yogyakarta, kemudian untuk Jawa Timur, Surabaya dan juga Malang. Dan diimbau juga pada seluruh masyarakat, bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan menggunakan kereta api jarak jauh, diharapkan bisa tiba lebih awal atau minimal 1 jam sebelum keberangkatan. Kemudian PT KAI Daob 1 Jakarta juga menyediakan kereta tambahan selama periode libur anak sekolah sebanyak 8 kereta. Dari Jakarta, Nata Arman, Auliansyah Ramadan, iNews melaporkan. Ke informasi berikutnya, pemirsa, gagal masuk parlemen tak membuat artis Richie Ismail alias JJ Govinda patah semangat. Ya, adik ipar Raffi Ahmad ini bakal mencalonkan diri sebagai calon Bupati Bandung Barat dari Partai Amanat Nasional atau PAN. Ditemani istri dan kakak iparnya, artis Richie Ismail alias JJ Govinda menyambangi salah satu UMKM olahan susu di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. JJ yang sempat ikut dalam kontestasi pemilihan legislatif DPR RI namun gagal lolos, kali ini akan mencoba peruntungannya di Pilkada Kabupaten Bandung Barat. Menurut JJ, dirinya mengaku telah mendapatkan izin dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN Zulkifli Hasan untuk maju di pencalonan Bupati Bandung Barat bulan November mendatang. Dirinya akan fokus terhadap pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Sebenarnya dari visinya banyak ya, contohnya dari infrastruktur, lebih banyak sih yang masukkan ke saya dari jalan rusak. Itu yang paling umum, jalan rusak, air bersih, ya, seperti itu contohnya. Ya, pastilah untuk Kang JJ, karena saya tahu kalau Kang JJ ini memang orangnya sabar, dia orangnya, kalau saya bawel, kalau dia pendiam, tapi dia diam-diam kerja, diam-diam dia benar-benar orangnya fokus, punya visi yang bagus juga. Saya mendukung teman-teman yang memang punya niat baik, apalagi keluarga. Teman aja saya dukung mati-matian, apalagi keluarga yang punya niat baik. Jadi untuk semua Kabupaten Bandung Barat, masyarakat. Diketahui, Pilkada serentak akan berlangsung pada bulan November mendatang dan pendaftaran calon dari partai akan mulai pada bulan Agustus. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono Wahyu melaporkan.
Pemirsa, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyebut nama Presiden Joko Widodo saat memberi arahan di pengambilan sumpah jabatan kepengurusan DPP PDIP. Megawati mengaku sempat berbicara kepada Presiden Joko Widodo bahwa pemimpin harus menjalankan cita-cita pendiri bangsa. Pada pidato di acara Sumpah Jabatan DPP PDIP, Presiden RI kelima Megawati Soekarno Putri mengaku pernah mewanti-wanti Presiden Joko Widodo mengenai konsep kebangsaan sebagai pemimpin. Megawati sempat mengingatkan Presiden Jokowi agar tidak membuat konsep kebangsaan versinya sendiri dan tetap berpegang pada konsep kebangsaan Indonesia yang sudah paripurna. Menurutnya, konsep kebangsaan Indonesia telah disempurnakan oleh para pendiri bangsa berupa Pancasila, gotong royong, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta tercermin di lagu Indonesia Raya. Secara umum, saya ngomong sama Pak Jokowi, kalian pemimpin, itu harus menjalankan apa yang dipikirkan dan dituliskan oleh para pendiri bangsa, bukan kita bikin versi-versi. Nah, kalau sekarang saya lihat pemimpin itu bikin versi, aneh. Lah yang ada aja udah dijalanin aja susah banget. Pemirsa, petugas pemadam kebakaran mengevakuasi seekor sapi peliharaan warga yang terjebak selama 18 jam di dalam lumpur di Kecamatan Lubuk Hilangan, Kota Padang. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena petugas harus berhati-hati lantaran sapi dalam kondisi bunting. Sejumlah personil pemadam kebakaran Kota Padang berjibaku mengevakuasi seekor sapi betina yang terjebak di dalam lumpur sedalam 1 meter di kawasan Batu Gadang, Kecamatan Lubuk Hilangan, Kota Padang, Sumatera Barat. Proses evakuasi dilakukan dengan cara manual menggunakan kayu dan tali untuk menarik sapi dari endapan lumpur. Petugas pun harus ekstra hati-hati karena sapi dalam kondisi bunting dan hendak melahirkan. Sapinya terjebak di lumpur di dekat rumah, tidak bisa keluar. Sudah berupaya dari warga setempat untuk mengeluarkan, tidak bisa. Karena kita juga hati-hati karena kondisi sapi dalam keadaan hamil. Jadi beban sapi dan kehati-hatian kita untuk menjaga kehamilan sapi. Setelah 30 menit, sapi peliharaan warga tersebut berhasil dievakuasi dalam kondisi baik. Sebelumnya, sapi betina tersebut terjebak dalam lumpur selama 18 jam. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya. Ini menarik, Mega. Ada informasi mengenai liburan sekolah. Ini ada tempat menarik. Apalagi kalau anak suka bermain ya sambil berimajinasi, ada wahana bermain yang berada di dalam mall bisa menjadi referensi. Betul sekali, ini bisa menjadi referensi weekend seperti ini ya. Dan di sini anak-anak bisa melakukan aktivitas seru dan edukatif sekaligus melatih perkembangan motorik mereka. Mengusung konsep Wonder Forest, playground yang satu ini hadir dengan berbagai instalasi permainan edukatif bagi anak usia 3 hingga 12 tahun. Berlokasi di salah satu mal di Jakarta, Bumi Playscape mengajak anak bermain dan berimajinasi dengan suasana konsep hutan yang menyenangkan. Seperti instalasi Tree House yang berkonsep rumah hutan, di mana anak bisa bermain di area seluncuran hingga area ball pit atau mandi bola. Wah, pemirsa, tadi saya barusan naik perosotan di sini dan yang pasti di sini ada banyak sekali permainan-permainan lainnya yang bisa melatih kekuatan fisik anak-anak. Saya mau coba permainan yang lainnya. Yuk ikuti saya. Tak hanya itu, wahana di sini juga bisa digunakan para orang tua untuk mempererat bonding bersama anak dengan ikut bermain di area seluncuran ataupun ikut melatih kreativitas anak di area dinding magnet. Anak tidak hanya bisa mengeksplor dan bermain, namun juga mengasah perkembangan motorik mereka.
seperti di instalasi ants house atau rumah semut. Anak-anak diajak bergerak menaiki tangga lalu bekerja sama melewati rintangan rumah telur. Anak-anak juga bisa bermain sekaligus berlatih keseimbangan dengan melewati sejumlah papan gantung bertema dedaunan yang ada di instalasi flying leaves atau memanjat di instalasi wall climbing dan slide and rope. Bukan hanya sekedar playground, namun kita juga menyediakan in-house activity dan juga Bumi itu sendiri adalah playground yang inklusif yang didesain khusus untuk menjawab semua kebutuhan bermain anak. Konsepnya adalah Wonder Forest yang memang dirancang untuk perkembangan anak, khususnya motorik kasar pada anak. Sangat positif, apalagi untuk anak-anak mengisi liburan, karena playground seperti ini untuk melatih sensorik motorik pada anak. Jadi bukan hanya sekedar mereka bermain, juga melatih sensorik motorik pada anak tersebut. Senang. Tadi main apa aja kalau boleh tahu? Hampir main semuanya sih kecuali ini. Soalnya ini hanya sampai umur anak 3 tahun. Nah, di sini terdapat juga kegiatan melatih kemampuan bersosialisasi, fokus, dan juga kerjasama anak-anak. Nah, pemirsa, ternyata selain semua permainan di sini yang bisa melatih kekuatan fisik, lalu juga melatih perkembangan motorik, tapi juga bisa melatih anak-anak untuk bebas beraktivitas tanpa layar gadget. Dan yang pasti tempat ini bisa menjadi alternatif bagi pemirsa untuk mengajak anak-anak bermain di momen libur sekolah kali ini. Dari Jakarta, Amrina Rida, Ilham Zarkasih, iNews melaporkan. Nah, kali ini kita akan ke informasi kuliner. Angela juga pemirsa, jika Anda penikmat olahan kambing, ini Anda harus mencoba olahan kambing ungkep panggang bakar khas Banjarnegara, Jawa Tengah. Ya, kelezatan daging kambing di sini, Mega. Proses memasaknya itu secara tradisional, menggunakan tungku dan racikan bumbu perpaduan lokal Timur Tengah. Penasaran ya? Berikut liputannya. Hidangan olahan paha kambing muda adalah salah satu menu yang tak boleh dilewatkan, khususnya bagi Anda pecinta daging kambing. Tekstur daging kambing muda yang empuk dan good ini menambah sensasi lezatnya olahan paha kambing muda bakar di sini. Dan yang tak ketinggalan dipadukan dengan bumbu zurbian khas Timur Tengah yang meresap sempurna akan memanjakan lidah Anda hingga ketagihan. Tak heran jika olahan daging kambing muda di sini menjadi menu favorit para pengunjung. Konsep pengolahan tradisional yakni menggunakan tungku selama proses ungkap dan pembakaran daging, sehingga bumbu meresap sempurna hingga lapisan terdalam daging. Porsinya yang jumbo cocok dinikmati bersama teman dan keluarga. Ini rasanya empuk, terus bumbunya meresap, pokoknya gurih, pokoknya pas banget ini. Bikin ketagihan. Ini 250.000 untuk 4 orang. Pokoknya terjangkau sekali ini, pokoknya kenyang. Baik bakar maupun panggang itu juga harus melalui diungkep dulu, Mas. Jadi untuk meresapnya bumbu-bumbu itu dan juga jaminan bahwa paha kambing utuh ini super empuk dan cocok juga untuk para manula. Berada di jalur utama Banjarnegara Wonosobo, tepatnya di Prigi, Kecamatan Sigaluh, Banjarnegara, resto ini buka dari jam 9 pagi hingga 9 malam. Udara yang sejuk dan suara gemericik air sungai Serayu bisa Anda rasakan sekaligus di sini. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Ozi melaporkan. Viral di media sosial, kejadian lucu dialami petugas damkar Kota Depok yang mendapat laporan adanya ular di rumah warga. Ya, setelah melakukan proses evakuasi dengan perlengkapan lengkap, ternyata ular tersebut adalah ular mainan. Ada momen lucu saat petugas damkar Kota Depok mengevakuasi ular di salah satu rumah warga di Mekarjaya, Sukmajaya, Jumat pagi. Petugas mencoba menangkap ular di sela-sela tempat tidur dengan peralatan capit. Namun tak disangka, usai dievakuasi, ular kecil berwarna hitam tersebut adalah ular mainan milik anak pelapor.
Minta bantuan untuk direspon terkait evakuasi yang diduga menurut dia adalah ular. Nah, kita melakukan APD-nya benar, SOP-nya benar, terus respon time-nya juga cukup ya. Namun pada kenyataannya ularnya yang nggak benar gitu loh. Petugas mengimbau warga agar tidak panik dan memastikan terlebih dahulu yang hendak dilaporkan. Meski demikian, tim Damkar akan tetap merespon cepat laporan masyarakat. Dari Depok, Jawa Barat, Tiung Rizky melaporkan.